Kita pertama dari Sefanya mengatakan kepada Sion, jangan takut, jangan lunglai tanganmu, Allah hadir bersamamu. Semoga kita sekalian juga melalui kehadiran kita, melalui kesaksian hidup kita, orang lain boleh merasakan kehadiran Tuhan yang melegakan dan menguatkan. Mari dengarkanlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan karya agung yang dikerjakan Allah bagimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth. Setelah malaikat Tuhan menyampaikan kabar gembira kepada Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang putra, disampaikan juga kepada Maria bahwa Elizabeth saudarinya sedang mengandung seorang putra di hari tuanya. Tidak lama kemudian, Maria bergegas mengunjungi Elizabeth saudaranya di tanah Yudea, di Ain Karim. Ia mengadakan kunjungan persaudaraan, tetapi serentak juga untuk membantu Elizabeth. Kunjungan ini istimewa karena Maria membawa dalam rahimnya Yesus, Sang Juru Selamat, berjumpa dengan Elizabeth yang sedang mengandung Yohanes Pembaptis yang kelak lahir menjadi perintis mempersiapkan datangnya Sang Juru Selamat. Perjumpaan yang mendatangkan sukacita. Mari kita hening sejenak di hadirat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mohon pengampunan dan belas kasih Tuhan agar kita layak merayakan Ekaristi Kudus di pagi ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengilhami Santa Perawan Maria yang sedang mengandung putramu untuk mengunjungi Elizabeth. Semoga kami pun mengikuti bisikan Roh Kudus dan bersama Maria selalu memuliakan Dikau. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Sefanya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel. Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi kepada malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, dan ia bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus Allah Israel. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus Allah Israel. Sungguh,
Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus Allah Israel. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus Allah Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yahuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung seorang putra yang kudus dari Allah. Dan pada saat itu disampaikan juga kepada Maria bahwa Elisabet saudarinya juga sedang mengandung di hari tuanya.
Tak lama kemudian, Maria bergegas mengunjungi Elisabet saudarinya di tanah Yehuda. Ia bergegas ke sana, membawa dalam rahimnya Yesus yang sedang dikandungnya. Ia membawa Tuhan sendiri dalam rahimnya mengunjungi Elisabet saudarinya yang juga sedang mengandung. Ia hadir di rumah Zakaria, menyapa Elisabet, dan di saat dia menyapa Elisabet, dikatakan bersukacitalah Elisabet, bahkan anak dalam kandungannya juga melonjak kegirangan. Terjadi perjumpaan seorang ibu yang berbahagia, tetapi juga sesungguhnya perjumpaan seorang dua bakal anak yang akan lahir dalam kandungan masing-masing. Terjadi sukacita di saat kunjungan itu karena Maria membawa dalam rahimnya Yesus Tuhan Penyelamat. Kunjungan itu merupakan kunjungan persaudaraan, tetapi juga kunjungan kepedulian, tanda kasih, dan pertolongan Maria bagi Elisabet di hari tuanya. Satu kunjungan yang mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan karena kasih dan kehadiran Tuhan ada di tengahnya. Di saat Tuhan hadir di dalam hidup manusia, yang adalah sukacita, kasih, dan damai sejahtera. Dan itu yang dialami oleh Elisabet, bahkan oleh anak yang di dalam kandungannya. Elisabet pun juga memuji Maria, "Terpujilah engkau di antara semua wanita, dan terpujilah buah tubuhmu." Kalimat inilah yang selalu kita ulangi dalam untayan Rosario. Bersama Elisabet kita memuji Maria karena sabda Tuhan terlaksana pada dirinya, karena dia adalah wanita beriman, wanita yang percaya akan firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Dan Maria membalas dengan mengangkat pujian Magnificat kepada Allah. Dia memuji Allah yang memperhatikan kerendahan hati hamba-Nya, tetapi serentak memenuhi janji kepada Abraham dan keturunannya. Ia telah mengutus kepada dunia Sang Juru Selamat yang dikandung Bunda Maria tersuci. Hari ini kita semua bersama Gereja Universal merayakan pesta Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Perayaan yang mengundang kita sekalian juga tidak sekedar memuji Maria dalam untayan Rosario, tetapi terlebih kita mengikuti teladan semangat imannya. Semangat iman yang terus membawa Yesus dan mewartakan Yesus kepada orang lain. Karena itu sesungguhnya Maria adalah misionaris pertama dari hati putranya Yesus. Kita semua pun juga diundang untuk menjadi pembawa warta kasih Yesus kepada dunia di zaman ini. Semoga inspirasi yang kita baca, kita dengarkan dalam sabda Injil hari ini mendorong kita sekalian untuk meneladani semangat iman Maria, semangat untuk mewartakan Yesus kepada orang lain, semangat untuk meyakinkan orang bahwa jangan takut, Tuhan Allah besertamu, Ia ada di tengah-tengahmu.
Kita pertama dari Sefanya mengatakan kepada Sion, jangan takut, jangan lunglai tanganmu, Allah hadir bersamamu. Semoga kita sekalian juga melalui kehadiran kita, melalui kesaksian hidup kita, orang lain boleh merasakan kehadiran Tuhan yang melegakan dan menguatkan. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi umat-Mu. Semoga dalam sakramen ini kami pun dengan gembira menyambut putra-Mu yang sewaktu masih tersembunyi dalam rahim ibunya disambut dengan sukacita oleh Santo Yohanes. Berkatilah hidup kami agar menjadi tanda kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga saudara sekalian dan semua orang yang kita doakan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.